Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses gametegonesis dalam reproduksi perempuan dinamakan oogenesis. Oogenesis adalah suatu proses yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita yang bertujuan sebagai pembentukan dan pematangan telur, yaitu ovum, di dalam ovarium, yaitu indung telur. Nah, sel telur ini dinamakan oogonium yang akan terus berkembang dengan metode pembelahan. Pembelahan yang pertama adalah pembelahan mitosis. Nah, jumlah yang didapat adalah lebih dari 7 juta oosit primer. Namun, semua ini akan berkurang sampai janin keluar dari rahim. Oosit merupakan sel telur yang belum matang. Nantinya oosit ini akan terus berkembang sampai ovum matang. Sel telur sudah ada di tubuh wanita sejak ada di dalam kandungan, yaitu sejak 8 minggu hingga 20 minggu. Awalnya, sel ini memiliki sekitar 600.000 sel. Sementara itu, oosit primer akan membelah menjadi 2 bagian, yaitu menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1. Nah, lanjut ke fase perkembangan, di mana pembelahan sel telur pertama, oogenesis, menghasilkan oosit sekunder yang mempunyai sitoplasma lebih banyak daripada badan polar 1. Selanjutnya ada fase pematangan. Fase pematangan terjadi ketika oosit sekunder yang berukuran besar mengalami pembelahan dan membentuk ootit. Pada saat yang sama, badan polar pertama juga melakukan pembelahan, meiosis 2. Nah, pembelahan ini menghasilkan badan polar sekunder. Diperkirakan setiap wanita memiliki sekitar 400 sel yang matang dalam siklus hidupnya setelah seorang wanita memasuki masa pubertas. Nah, selanjutnya ootit tersebut akan melakukan pematangan dan akhirnya akan menjadi sel telur. Selanjutnya, proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang berada di dalam testis, berperan penting dalam sistem reproduksi pria. Nah, proses ini melalui serangkaian pembelahan dan juga pematangan sel sperma. Yang pertama yaitu sel induk sperma yang bernama spermatogonium akan melakukan mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder akan membelah meiosis 2 menjadi spermatid yang bersifat haploid. Spermatid akan kehilangan koneksi sitoplasmiknya dan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Nah, dalam satu kali siklus spermatogenesis akan menghasilkan 4 spermatozoa yang bergenetik
X dan Y, di mana X identik dengan laki-laki dan Y identik dengan perempuan. Hasil akhir dari proses spermatozoa adalah spermatogonium yang menghasilkan 4 spermatozoa yang bersifat haploid. Fungsi spermatogenesis untuk menghasilkan gamet jantan dewasa yang dapat membuahi gamet betina untuk menghasilkan zigot. Zigot kemudian akan berkembang menjadi janin. Struktur ovum pertama adalah folikel. Folikel adalah sel telur yang belum matang yang terdiri dari sel-sel yang mengenali oosit atau sel telur dan mendukung perkembangan ovum. Lalu ada korona radiata. Ini adalah lapisan sel-sel granulosanya yang mengelilingi oosit pada folikel yang lebih matang. Nukleus adalah materi-materi genetik yang ada di dalam kromosom. Nah, yang pada saat ovulasi, oosit akan mengalami pematangan dan pembelahan meiotik sehingga membentuk sel telur yang matang yang siap untuk dibuahi. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang terletak di antara membran sel dan nukleus. Di dalam sitoplasma, oosit terdapat berbagai organel yang mendukung metabolisme sel serta cadangan energi yang diperlukan untuk perkembangan embrio setelah pembuahan. Zona pelusida adalah lapisan glikoprotein yang mengelilingi oosit. Lapisan ini penting dalam proses pembuahan karena hanya sperma yang memiliki kemampuan untuk menembus zona pelusida yang dapat membuahi oosit. Selain itu, zona pelusida juga berperan dalam mencegah polispermi atau pembuahan oleh lebih dari satu sperma. Plasma membran itu adalah membran luar oosit yang membatasi sel dari lingkungannya. Plasma membran berperan dalam pengaturan pertukaran zat antara oosit dan lingkungan sekitarnya, serta menerima sinyal-sinyal yang dapat memicu proses pembuahan. Kalau perivitalin space adalah ruang perivitalin, merupakan ruang atau celah yang terletak di antara zona pelusida dan membran plasma oosit. Setelah pembuahan, ruang ini sering kali mengandung cairan yang berasal dari reaksi dengan sperma, yang memungkinkan oosit untuk memulai proses pembelahan. Nukleolus adalah struktur yang terdapat dalam nukleus oosit yang berperan dalam sintesis RNA. Struktur sperma itu ada 3. Yang pertama ada bagian kepala, itu terdapat akrosom di mana terdapat enzim-enzim yang nantinya berperan untuk menembus zona pelusida. Lalu di tengah-tengahnya itu ada nukleus yang terdiri dari genetik pada embrio. Selanjutnya ada bagian leher, di mana terdapat mitokondria untuk menghasilkan energi yang membantu flagel atau alat gerak pada sperma untuk mencapai sel ovum. Saya akan menjelaskan sitoplasma dalam ovum. Di sini terdapat sperma yang pada bagian kepalanya memiliki akrosom yang terdiri dari enzim-enzim yang membantu untuk menembus lapisan ovum dengan melarutkan struktur yang ada di dalam sekitarnya. Lalu ada membran plasma ovum yang berperan untuk mencegah sperma masuk lebih dari satu melalui reaksi kortikal. Dan zona pelusida yaitu mencegah sperma lain masuk setelah pembuahan dengan memastikan hanya spesies yang samalah yang dapat dibuahi. Badan basal sperma adalah struktur dasar sperma yang menghasilkan energi untuk sperma mencapai sel ovum. Nukleus sperma ialah tempat genetika untuk membentuk zigot.
Sedangkan granula kortikal struktur kecil yang terdapat dalam sitoplasma yang berfungsi untuk fertilisasi, yaitu mencegah polispermia atau masuknya sperma lain yang lebih dari satu ke dalam ovum. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video